Selamat siang pemirsa, masih bersama kami di live event Indonesia Memilih yang akan memberikan informasi terkini sepanjang masa pencoblosan pemilu 2024. Metro TV bekerja sama dengan 7 lembaga survei terpercaya untuk quick count atau hitung cepat perolehan suara. Dan kami akan tampilkan di layar kaca perolehan hitung cepat suara dari ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu Metro TV juga bekerja sama dengan organisasi independen masyarakat sipil pemantau pemilu yang mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, dan transparan. Kami juga mengajak Anda untuk memastikan pemilu berjalan dengan lancar, tanpa adanya kecurangan, dengan aktif berpartisipasi melaporkan segala tindak kecurangan dengan tagar sejuta kamera kawal suara dan tagar pemilu 2024, yang kemudian bisa Anda tag ke akun sosial media Metro TV. Bersama saya, Maria Lizia Hasni. Inilah Indonesia Memilih. Dan pemirsa, hingga pukul 10.30 pagi ini real count Pilpres 2024 di situs kpu.go.id menunjukkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 25,18% dengan jumlah suara 13.778.714 suara. Kemudian pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 56,78% atau dari jumlah suara ini sebanyak 31.102.669 suara. Serta pasangan calon nomor urut 3 memperoleh 17,99% dengan jumlah suara 9.845.511 suara. Total suara yang masuk sudah mencapai 51,09% dari 420.611 TPS yang ada. Dan kali ini pemirsa, saya akan membahas mengenai strategi, kemudian apa yang terjadi di lingkungan anak muda serta sosial media sebelum dan sesudah pencoblosan. Tentunya yang kita inginkan adalah tetap adanya damai usai pencoblosan meskipun kita berbeda pilihan. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan pakar komunikasi politik Profesor Rely Aryani. Selain itu juga hadir 3 komika yang akan menemani saya di sini. Yang pertama ada Mas Gianluigi. Halo, selamat siang. Kemudian ada Mas Heri. Dan juga ada Mas Kuku. Prof Lely juga terima kasih atas waktunya Prof di sini. Waalaikumsalam, terima kasih atas waktunya. Nah, ini kita tahu ya, pemilu sudah usai. Saatnya, maksudnya pencoblosan sudah usai meskipun proses pemilu ini masih terus berjalan karena masih penghitungan suara ya. Nah, tapi ada yang menarik nih yang kemarin juga sempat viral, yang ramai menjadi trending topik adalah kalau kita ingat ya, Komeng, ya nggak sih? Komeng ini adalah calon DPD yang kita juga nggak tahu kalau beliau mencalonkan, ya kan, nggak kampanye, nggak ada huru-hara, nggak ada suara apapun, tiba-tiba menang telak begitu ya, jadi calon anggota DPD Jawa Barat. Bahkan hasil sementara ini Komeng unggul dibandingkan dengan calon-calon lainnya. Nah, mungkin saya pengen tanya dulu nih sama para pendapat komika-komika yang ada di sini, gimana para komika menanggapi ada komedian yang mewakili? Mungkin boleh dari Mas Jian dulu. Malah pertama kali yang buat DPD ya, emang dicari pertama adalah komedian dulu. Biasa kan tiap pemilu tuh DPD tuh ada komedian. Iya. Pas ngeliat Bang Komeng, wah ya udah ini aja udah nih. Ya, biar bikin Senayan semakin ceria ya. Oh gitu ya, jadi perlu ada perwakilan keceriaan. Perlu. Gimana kalau Mas Heri juga, apakah sama menganggapnya? Kayaknya kalau Komeng itu bukan rakyat doang yang kaget, Komeng juga kaget ini. Kok bisa menang ya? Bisa menang, iya, kampanye ya. Iya, strategi yang gitu ya kayaknya ya, nggak usah keluar uang, nggak usah apa-apa ya, udah cukup pasang foto. Tapi berarti itu kan dari popularitas ya. Nah, mungkin nanti akan saya bahas dengan Prof Lely, tapi saya pengen tahu dulu Mas Kuku pendapatnya gimana? Kalau sudut pandang saya mungkin lebih kepada benar strateginya, terutama strategi pemilihan foto ya. Karena fotonya benar-benar nggak ada background foto. Betul-betul, gue langsung main. Gitu kan kita benar jual sendiri kayak gitu. Jadi langsung otomatis itu kayak orang yang ngelihat itu langsung kayak oke, gitu ya. Itu bikin psikologisnya kayak gitu ya. Kayak bukan foto mau dikirim ke KPU ya. Iya. Kayak foto ke temen gitu. Foto ke temennya juga stiker. Bukan kayak foto stiker. Kalau kita lihat kan itu sebenarnya lebih ke stiker gitu kan, stiker WhatsApp gitu. Oke, kalau Prof Lely menanggapi strategi kampanye yang dilakukan oleh Komeng ini berbeda ya. Kita mungkin belum pernah melihat sebelumnya begitu. Bagaimana Prof Lely menanggapi hal ini? Ya, pertama Maria masih ingat nggak dulu? Kan pernah ada foto cantik yang digugat di Mahkamah Konstitusi. Ingat nggak dulu?
waktu DPD juga itu, Oh, oke. DPD Lombok, Iya. Evi Apitamaya. Aha. Jadi dia digugat karena fotonya terlalu cantik. Padahal orangnya memang cantik loh gitu loh, gitu kan. Terlalu cantik dan banyak pemilihnya gitu Banyak akhirnya. pemilih. Jadi Oke. seolah-olah bagi petahana yang kemudian petahana itu ada 4 dikalahin semua. Jadi asumsinya bahwa dia itu memajang foto terlalu cantik sehingga orang hilap. Hilap kalau komeng beda hilapnya dengan cantik. Jadi orang lalu kemudian saya menulis nih di media Indonesia 1 halaman penuh bagaimana strategi kampanye itu. Biasanya kecenderungan orang tuh memilih foto yang paling bagus. Memang kalau dia tidak terlalu bagus diedit lah, entah warna kulitnya kah, matanya dan sebagainya kan menjadi lebih bagus dari aslinya. Tapi komeng ini kan apa adanya. Ya. Nah, di sini tidak dipentingkan soal cantik atau gantengnya. Karena popularitas komeng kan sudah ada. Iya. Itu bahkan saya dengar nih kemarin tetangga saya bilang gini, di antara semua calon DPD Jawa Barat itu yang saya tahu cuma nama Komeng katanya gitu kan. Jadi dia diuntungkan dengan namanya itu, Maria. Kemudian dia memajang foto yang unik gitu kan. Iya. Nah, inilah yang namanya kekasan dalam kampanye. Kan soal kompetensi komunikasi itu bukan hanya soal bagaimana dia berkomunikasi, tapi bahasa tubuh, simbol, lambang yang ditampilkan itu bisa memantik orang, membuat ingatan orang itu menjadi melekat. Orang yang mungkin udah lupa sama Komeng karena udah lama nggak muncul di TV misalnya, tiba-tiba namanya muncul, ketarik lagi memorinya. Apalagi wajahnya seperti ngap-ngap gitu ya. Saya bilang ngap-ngap gitu, ini Komeng lucu banget. Dan ingat, Komeng itu salah satu pelawak yang pinter menurut saya. Kalau kita dengar lawakan-lawakannya itu, kadang saya sendiri yang waktu itu belum profesor ya, ngebayangin dia tidak akan memunculkan kata itu menjawab omongan orang yang refleks. Tiba-tiba muncul, itu satu. Kelucuan yang dibarengi kepintaran itu kualitasnya beda. Apalagi ini DPD ya, DPD itu adalah Dewan Perwakilan Daerah. Yeah. Nah, jadi kapasitasnya juga dituntut. Jadi bukan sembarang pelawak yang tidak punya kompetensi apa-apa. Karena menurut Dan Hoyer itu ada 4 strateginya, pengetahuan situasional. Jadi dia tahu bener nih, orang lagi butuh nih yang mana yang populer gitu kan. Kemudian penentuan tujuannya dia nggak ambil DPR RI, tidak bergabung ke partai politik apapun, dia independen. Dengan independen dia membuktikan awal mulanya dia bisa mengumpulkan KTP sebagai persyaratan, itu sudah luar biasa kan. Nah, kemudian kompetensi komunikasi itulah yang ingin ditunjukkan Komeng dengan mencoba tampil beda. Oke. Nah, tampil beda dulu lewat nih. fotonya itu ya. Fotonya itu lewat Oke. simbol yang muncul. Jadi nanti kemudian gua cemas nggak nih? Gua pelawak dipilih apa enggak? Dia udah lewatin itu masa itu. Namun Akhirnya bisa. Prof, yang menarik di sini juga kan berarti kan publik ini masih memilih berdasarkan popularitas begitu ya. Apakah bisa dibilang juga kampanye DPD ini kurang masif sehingga oh ya emang kita kenal cuma Komeng ya udah coblos aja dan fotonya lucu juga gitu. Oke. Jadi gini, popularitas itu tidak selalu linear dengan elektabilitas. Banyak buktinya artis-artis yang berguguran banyak ya Mas ya. Banyak. Jadi nah makanya saya bilang DPD karena dia independen, yang kasus Evi itu juga kan sebelumnya tidak populer. Tapi karena foto dia populer, tapi dia juga aktivis yang menggerakkan lini-lini massa. Dia aktif di HMI misalnya, di wanita ya, organisasi wanita, kemudian dia juga notariat dan sebagainya. Semua organisasi dia gunakan. Tapi untuk kasus Komeng mungkin betul kita bisa mengkaitkan Komeng ini populer. Dan kemudian orang kan kalau di DPR, DPRD dan sebagainya nggak ada foto nih. Komeng kan ada foto, ada nama. Nah itu yang lebih melengkapi. Kita aja kalau kemarin nyoblos, Maria nyoblos nggak? Kalau lihat anggota DPR itu yang mana yang dapil dua kan nggak tahu kan? Bener. Saya juga agak nyoblos lama. partainya kan? Saya juga agak lama nih mikir yang mana ya, yang saya iya sih. Akhirnya nyoblos partai kan? Nah, Kebanyakan seperti itu ya, Prof. nyoblos partai. Jadi dinamika ini yang dibaca, Komeng punya tim suksesnya bukan nih? Bukan ya? Nggak dengar ya? Nggak dengar kan? Nggak ada. Nah, Baliho jadi dia- dikit ya katanya, ada baliho kalau dibaca di media sosial ada cuman dikit katanya. Oke. Iya. benar-benar. Jadi ternyata tidak selalu harus baliho yang banyak, tapi kemudian orang tetap ingat dia di sana. Tidak selalu harus dia tampil terus di media sosial, orang ingat namanya di sana, belum tentu. Tapi memang kalau dalam teori mere exposure itu semakin sering kita itu dimunculkan, semakin lekat di memori pemirsa, pendengar dan Baik, sebagainya. oke. Mungkin juga publik sudah lelah juga ya dengan politik atau politikus. Yang orang yang dan nggak tahu Komeng siapa. terlihat orisinal kan di Iya, situ. Jadi gitu. kayak oke ini terlihat asli, Otentik orisinal, gitu ya. otentik gitu ya. Ya setuju nggak sih teman-teman? Mas Kuku tadi baru komen dikit nih. Setuju nggak sih? Iya, sesuai dengan kata Prof. Jadi
Itu jadi ada juga kan sebenarnya artis yang keluar-keluar pada Iya akhirnya sih. kayak Nggak ini kepilih. keseringan, nah udah ternyata yang ini malah plot twist itu. Kayaknya kan orang suka plot twist ya ketika terus kita tahu Komeng kayaknya track recordnya juga baik-baik aja gitu dan nggak nyari sensasi atau apa, dan kata Prof juga bilang terlihat relatif smart, independen, bener juga ya, tidak original, independen, tidak terikat pada Lovable. blok Lovable. apapun. Lovable, kan, oke. gitu kan, ya. Nah, kita berharap ya lovable-nya juga nanti pas benar-benar menjadi anggota dewan Nah, gitu. itu. Kira-kira aspirasi apa yang bisa dibawa oleh seorang Komeng yang tadinya itu komedian begitu ya. Iya. Meskipun tadi Prof juga mengatakan ya komedian itu memang nggak gampang loh. Iya. Harus cerdas, harus pintar, memang benar kan teman-teman. Nah, mungkin kalau Mas Heri sendiri pengen aspirasi seperti apa sih, karena ada perwakilan komedian gitu di situ. Iya. Kalau ini kan dia berhubungan sama seni dan budaya mungkin ya. Mungkin untuk ini kan Komeng kan di Jawa Barat kan. Ya mungkin untuk di Jawa Barat mungkin lebih banyak tempat-tempat untuk Pertunjukan seni ya. pertunjukan seni Berekspresi gitu. ya. Terus ya minimal tuh harganya tuh jangan terlalu mahal lah untuk pertunjukan seni. Sekarang kan emang Ya, agak nyewa gedung mahal kalau mau Baca pertunjukan. nggak yang ditulis Komeng itu apa visi misinya kan ada tuh. menghibur rakyat banyak. Nah, ada semua kan. Iya. Sangat orisinal gitu ya. Iya, Iya. Apa namanya? Nggak muluk-muluk ya. Betul. Kan dia kan ingin seperti Korea Selatan. Jadi pendapatan negara tuh dari Budaya. hiburan, Dari industri seni hiburan. gitu. Maksudnya industri hiburan tuh mendominasi begitu Mendominasi, ya. betul, Iya, betul, iya, betul. iya. Nah, Bang Komeng ini juga katanya pengen ada hari komedi nasional. Kalau Bang Jian sendiri ngeliatnya gimana? Lucu sih. Lucu sih ya. Hari komedi. Gimana teman-teman pendapatnya nih kira-kira? Yang pertama lumayan ya nambah hari libur itu satu. Itu satu ya, itu Iya. pasti. Iya kan? Sebagai orang kantor ya pasti kita Pengen ya? nunggu ya. Karena nambah satu tanggal merah. Yang kedua, ya betul sih, kayaknya emang perlu ada hari di mana kita mengapresiasi seni komedi, karena kadang-kadang kita tuh lupa dengan seni komedi, padahal komedi ini bisa menjadi wadah bersuara gitu, dan kayaknya nggak lekang dengan waktu ya. Dari zaman dulu ada legend-legend di komedi sampai sekarang muncul teman-teman komika, nggak akan habis dengan waktu sih. Jadi Dari kayaknya perlu deh. almarhum Benjamin. Iya, iya, warkop segala Warkop. macem. Ya paling penting sih liburnya sih sebenarnya. Paling penting Liburnya itu ya, ya ini. Ini ada yang menarik juga nih Prof, kalau tadi sempat disinggung masalah visi misi. Benar, Komeng ingin membawa Indonesia tuh seperti Korea begitu ya, karena memang beliau di bidang seni dan juga hiburan gitu. Jadi ingin membuat APBN double digit dari dunia seni dan hiburan begitu ya. bisa masuk Karena ya. Komeng merasa bahwa Indonesia tuh lebih luas tuh dari Korea Selatan, itu benar kan? Maksudnya data dan fakta hal itu tuh benar begitu. Masa Korea Selatan bisa, Indonesia nggak bisa? Kita juga kaya dengan ragam budaya dan lain sebagainya begitu. Nah, Prof Lely sendiri melihat apakah visi misi yang dibawa Komeng itu memang sesuai begitu ya dengan Realistis dirinya, ya. realistis dan lain Iya. sebagainya. Gimana Prof? Iya, seharusnya memang ini ada pertanyaan besar nih. Saya pernah meneliti ya. Ketika teman-teman baru dilantik di DPR, yang kita tanyakan apa nih yang akan dilakukan? Terus jawaban mereka 1-2 tahun ini kita baru akan beradaptasi. 1 tahun kemudian mereka bekerja, 2 tahun kemudian mereka mulai mempersiapkan diri untuk kampanye kembali. Jadi otomatis kerjanya berapa tahun? Kerjanya kan gitu. Nah, itu karena mungkin apakah program itu sekedar simbol gitu kan? Apakah memang akan dikerjakan? Menurut saya teman-teman di DPR juga ada yang kewalahan nih loh Maria. Katanya, saya ini Bu Lely, latar belakang saya nih pendidikan sosial politik. Tapi saya ditempatkan di kementerian yang di bidang kerja yang berkaitan dengan pekerjaan umum. Nah, itu dia Jadi nggak tuh. nyambung dengan saya. Nah, nanti karena dia DPD, Komeng ini kan nanti kan ada pahpanya ya. Panitia itu dan sebagainya itu akan dilengkapi. Mungkin Komeng kalau dia punya aspirasi bisa menjadi bagian tuh dari mereka yang bisa menentukan program apa yang selama ini DPD mungkin lebih menonjol DPR yang dilirik orang, Iya. dicari-cari kesalahannya dan sebagainya. Mungkin dengan kehadiran Komeng akan membuat warna DPD sedikit berubah, karena orang juga bertanya-tanya DPD ini setelah kepilih ngapain, katanya kan gitu. Banyak yang belum tahu juga banyak yang begitu belum ya tahu publik juga. ini ya. Tapi mungkin bisa dilakukan sosialisasinya lewat seni. Apalagi Jawa Barat pemilihnya terbesar
Betul. Provinsinya terbesar di Indonesia. Setelah Oke. itu Jawa Timur, baru Jawa Tengah. Iya, iya. Gitu. Tentunya sangat menarik juga ya visi misi yang dibawa Komeng ini, kita akan lihat nanti bagaimana Iya. kira-kira Seperti Komeng. otentisitas dirinya, harusnya otentisitas juga dia munculkan lewat programnya. Gitu. Oke, nah ini juga pemirsa, kita akan lihat sejumlah komentar netizen terkait komedian Komeng yang mendapatkan perolehan tertinggi sebagai calon DPD dari Jawa Barat. Oke, kita lihat dari @viado22. Bang Komeng, definisi tabur tuai itu nyata, tidak pernah menjatuhkan tapi serentak dipilih oleh rakyat. Nah, itu ada di samping juga, bisa dilihat di layar kaca teman-teman dari IS Mokati. Kalau waktu itu Komeng daftar jadi capres dan bukan calon DPD, pasti udah menang telak deh. @brother Komeng the next capres, waduh. @izhar FS, dari Bang Komeng kita jadi yakin kalau politik itu tidak perlu banyak biaya. Semua soal strategi. Masang muka beda dari yang lain aja dipilih. @alfwhyer. Komeng mah bukan cari suara rakyat tapi suara uhui. Oke, itu tadi komentar dari beberapa netizen. Mungkin boleh kita bahas juga ya teman-teman, komedian bagaimana melihat hal ini. Tapi ini sepertinya sudah kita bahas, sudah setuju juga suaranya sama ya sebenarnya ya. Dan ternyata netizen juga merasakan hal yang itu sama. loh, menarik banget. Jadi memang gaya-gaya lawakan Komeng itu ya, yang saya bilang cerdas tadi, dia selalu bukan mempermalukan orang lain, tapi mempermalukan dirinya sendiri. Tapi di situ lucunya muncul. Nah, dalam politik itu paling nyaman orang-orang dibuat seperti itu. Mereka yang brengsek kita puji itu seneng banget tuh. Jadi Anda berbalik arah aja gitu. Jadi seolah-olah nyindirnya lucu-lucuan. Nah, Komeng ini adalah sosok yang seperti itu dalam lawakannya ya. Oke. Mungkin kalau di luar negeri kita kenal tuh Mr. Bean, tanpa suara, tapi dia bisa melakukan Dengan hal-hal yang mimiknya lucu, gitu ya. tapi membuat orang benar-benar terpingkal-pingkal gitu, dan memberi apresiasi dan membuat dia terkenal. Gitu. Nah, ini ada satu lagi komentar dari IG Rumah Murah Pekanbaru. Komeng menuju Indonesia spontan. Uhui. Emang Uhuinya spontan, ya? gayanya juga di situ Uhuy, spontan ya. Oke, dan sama-sama menunjukkan bahwa emang bener ya, ternyata biaya politik itu nggak perlu mahal begitu ya. Dengan cara yang sederhana juga bisa gitu. Jadi tertarik nggak teman-teman komika kepikiran? Iya. Oh, aduh langsung batuk. Mas Heri langsung batuk. Tertarik kepikiran? Justru biaya Komeng itu lebih mahal karena kan dia udah Bertahun-tahun. Sudah membangun ya. Investasinya dari awal. tahun 90-an malah itu dia. Kayak kita perlu 20 tahun lagi, 20 tahun lagi untuk sampai di Komeng. Oke. Uhuy itu kan adalah gimmick juga Legendnya ya. dia ya. Iya. Tagline. Oke, nanti kita akan masih akan berbincang lebih seru lagi di sini. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, live event Indonesia Memilih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.